Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kantor Kepala Desa Pematang Sinojam, Kabupaten Serdang Bedagai terbakar. Sepasang suami istri pengedar pil ekstasi diringkus Polres Batubara. Sidang bos judi daring Apin BK kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Ulah brutal geng motor di Kabupaten Asahan kian meresahkan. Kawanan geng motor terekam kamera pengawas menganiaya warga saat melintas. Para pelaku yang datang membawa sejumlah alat kekerasan mengeroyok korban. Ulah kawanan geng motor terekam kamera pengawas di ruas Jalan Pasar 8, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kabupaten Asahan pada Minggu dini hari. 3 pemuda yang tengah melintas menjadi sasaran penyerangan para pelaku. 1 dari ketiga pemuda yang diserang terjatuh saat mencoba kabur dari tindakan brutal geng motor. Korban yang terjatuh malah menjadi sasaran pengeroyokan oleh para pelaku yang datang membawa tongkat dan besi. Menurut warga setempat, ulah brutal kawanan geng motor bukan kali ini saja terjadi di sekitar lokasi kejadian. Beberapa pekan lalu, geng motor juga berkonvoi dan merusak sebuah kios. Korban saya tadi sempat saya tanya ada anak Joman, anak Tasikmalaya. Udah berapa kali kejadian di lokasi Pak? Di lokasi saya ini udah 2 kali nih Pak. 2 kali Pak? 2 kali ya, sekali itu pelemparan. Yang kedua kali kan tadi malam ini lah Pak. Itu geng motor apa Pak? Ya kalau mengalami kami ya gitulah, bahasa kayak geng motor kayak ya remaja, bilang kan geng motor tapi banyak remaja itu Pak. Ya, remaja Pak. Apa orang sini atau ada orang luar? Oh, warga sini nggak ada Pak, warga tempatan nggak ada. Orang luar ya Pak? Banyak orang luar. Itu bawa senjata juga orang itu Pak? Kalau Ya kadang-kadang Pak senjata Pak, senjata kayak sajam, pentungan. Terkait peristiwa ini, Polres Asahan menyatakan belum menerima adanya laporan polisi dari salah satu korban dari 3 pemuda yang diserang. Warga di sekitar lokasi juga mengaku tidak mengenali korban, namun rekaman kamera pengawas ini tersebar luas di media sosial. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Bermodus hendak mencetak dokumen dan membuat clipping, seorang wanita masuk ke dalam toko fotokopi malah mencuri telepon genggam milik pegawai toko. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian telepon genggam di toko fotokopi di Jalan Masjid, Desa Dalus 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat wanita dengan mengendarai sepeda motor tanpa melepas helm masuk ke dalam toko untuk mencetak dokumen dan membuat clipping. Ketika pegawai toko lengah, dengan cepat pelaku mencuri telepon genggam di atas meja. Korban berencana melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian. Kemarin itu ngeprint, mau buat clipping ya seperti biasa lah, kalau orang ngeprint mau buat clipping kan ya dilayani lah ya, seperti biasa ya kan. Dia mau ngeprint apa atau mau buat tugas apa, udah gitu udah dikerjain separuh pekerjaan. Dia memang duduk di sebelah operator, cuman waktu pas dilihat dia kayak ada lihat kanan kiri mungkin dia nengok-nengok sesuatu lah gitu kan. Setelah itu setelah ngeprintnya belum siap, dia permisi pulang. Katanya ada yang ketinggalan, nanti mau datang lagi. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Nama kami kan sambil kerja, jadi nggak fokus apa barang yang diambilnya. Ternyata barang yang diambil itu HP, handphone itu lagi dicas, dia kesalahan minating. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang lanjutan bos judi daring terdakwa Apin BK. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Terungkap Apin BK menyetor ke kepala dusun demi memperlancar usaha ilegalnya. Praktik suap dan peran Apin BK selaku penanggung jawab sindikat judi di luar praktik daring yakni judi dadu dan sabung ayam terungkap saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mencecar pertanyaan kepada saksi M. Sofyan selaku Kepala Dusun 9 di Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli. Kepala Dusun 9 M. Sofyan mengaku bahwa dirinya menerima uang setoran sebesar Rp500.000 setiap bulannya dari pengelola judi dadu dan sabung ayam.
Meski mengakui menerima setoran, Sofyan berkelit bahwa pemberian uang bulanan bukan suap, melainkan bagian dari kontribusi gotong royong dalam kegiatan di lingkungannya. Sofyan memperkuat bahwa keberadaan judi yang dikelola Apin BK bukan muncul sejak kasus Sambo dan isu konsorsium 303 muncul. Menurut Sofyan, kerajaan judi dadu dan sabung ayam Apin BK telah ada sejak tahun 2017. Belakangan judi Apin BK melebarkan sayap ke judi berbasis daring. Terkait keterangan saksi kepala dusun tempat penggerebekan judi, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan korelasi keterangan saksi dengan berkas dakwaan Apin BK. Bahwa lokusnya itu ada di warung warna-warni dan tempusnya adalah di bulan Januari tahun 2022. Nah, sementara keterangan saksi itu adalah tahun 2017 dan di Desa Manunggal. Karena tidak ada korelasi dengan dakwaan, maka penasihat hukum menolak keterangan saksi itu. Berarti dalam artian penasihat hukum menolak dari keterangan saksi itu, Bang, ya? Karena nggak ada korelasi dengan dakwaan. Masa nggak didakwa lalu kemudian dihadirkan saksi. Nama Apin BK alias Joni, bos judi daring asal Sumatera Utara, tiba-tiba mencuat di tengah isu skema konsorsium 303 yang beredar di dunia maya pasca terungkapnya kasus Sambo. Ironisnya, Apin BK justru berhasil kabur saat penggerebekan rumahnya pada 9 Agustus 2022. Usai berhasil kabur saat digerebek, Polda Sumatera Utara menetapkan Apin BK sebagai tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ada berbagai cara untuk meningkatkan stok pangan dan mencegah kenaikan harga pangan, seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dan TNI dengan menggandeng warga binaan Lapas Siantar untuk bertani jelang masa bebas mereka. Terobosan di sektor pertanian digagas Kodam 1 Bukit Barisan bersama pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pemberdayaan lahan konservasi hutan menjadi lahan pertanian seluas 500 hektar. Lahan seluas 500 hektar di Nagori Sitahuan, Kecamatan Girsan, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ini dikelola oleh kelompok tani Simalungun bersama warga binaan Lapas Siantar. Menghidupkan lahan tidur ini untuk menjaga kestabilan harga di tengah lonjakan kenaikan harga sembako di pasaran. Tani lainnya. Kemudian juga kita melibatkan warga binaan dari Lapas yang saat ini sudah melalui tahapan untuk asimilasi dalam rangka pembebasan. Dari kita berdayakan untuk ikut di sini, sama-sama kita menanam jagung, sorghum, sini ada tomat, sayuran dan lainnya. Ke depan ini juga akan kita kembangkan ke arah atas, yaitu ada untuk agrobisnis, agrowisata. Dari 500 hektar lahan ketahanan pangan, 200 hektar sudah ditanam jagung, sorghum, tomat, wortel, dan cabai. Sementara 300 hektar lainnya masih proses pengolahan lahan. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.